Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Setiawan, Sarjana Sastra, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf TU SMP Negeri 5 Kediri, serta Bapak Pemateri Bapak Junaidi SPDI. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti acara sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kediri, yang keempat materi sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu marilah kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Natalia Sari Susanto. Kepada beliau disilakan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Heri Setiawan selaku Kepala SMP Negeri 5 Kediri. Kepada Bapak Heri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP dari SMP Negeri 5 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat nikmat hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya ketahui diseminasi itu adalah penyebaran atau publikasi dari ide, gagasan, temuan seseorang atau peneliti. Untuk itu ini karena di program CGP calon guru penggerak ini ada kegiatan diseminasi, harapan kami dari sekolah supaya bisa untuk menelurkan ide-ide baru yang fresh, menemukan gagasan-gagasan baru dan melakukan penelitian yang intinya untuk pengembangan pendidikan, dan yang tidak bisa kita sampaikan adalah bagaimana temuan, hasil dan gagasan ide ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya, Bapak Ibu guru terutama SMP Negeri 5. Untuk itu kami berharap pada kegiatan ini bisa diikuti dengan baik sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat atas apa yang ditemukan, apa ide, gagasan maupun hasil sebuah penelitian itu bisa ditularkan kepada teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 5. Harapan kami untuk CGP dan yang sekarang sudah melakukan proses tahapan dengan guru penggerak terus bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi SPDI. Kepada beliau waktu disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan materi berdiri di depan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertatap muka, bisa ikut tertib melaksanakan sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di ruang Kalimasada di SMP Negeri 5 Kediri. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, dengan harapan mudah-mudahan kelak semuanya kita nanti di hari akhir mendapat syafaat dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bapak Junaidi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Kota Kediri, khususnya kelas 159A. Baik Bapak Ibu, pada pagi kali ini saya akan menyampaikan yaitu materi saya tentang diseminasi budaya positif, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, khususnya SMP Negeri 5 Kediri. Baik, budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, ini pengertiannya adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, berkarakter dan berakhlakul karimah sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini
pengertian budaya positif adalah tujuannya yaitu untuk mendidik siswa menjadi lebih baik lagi, terutama dari tutur katanya, sopan santunnya, dan intinya yaitu sadar dengan adanya peraturan atau tata tertib di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol restitusi, penerapan keyakinan kelas, yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini sudah paham tentang yaitu 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini seakan-akan kita itu mengontrol siswa. Ini gambarnya belum tidak kelihatan. Masalah teknis ini Bapak Ibu. Lanjut saja Bu. Baik, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu ya? Mengubah paradigma stimulus atau rangsangan respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan, tetapi teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang. Lanjut Bu. Baik, ini disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seakan-akan disiplin itu memaksa kita atau memaksa peserta didik kita untuk selalu menaati. Sebenarnya disiplin, tujuan dari disiplin itu untuk mendidik, untuk melatih, bukan untuk memaksa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yaitu dari dalam diri siswa atau dari dalam diri manusia, sehingga manusia bisa berubah itu karena ada kemauan dari diri sendiri, bukan dari dorongan atau paksaan dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yaitu nilai-nilai kebajikan.
Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu Ibu atau Primary Years Program atau PYP. Ini sikap murid, yaitu toleransi, itu sikap-sikap kebajikan, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati yaitu rasa peduli yang lebih dalam, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada 9 pilar karakter atau IHY: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, yaitu suka menolong, suka memberi, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu tadi 9 pilar karakter. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini termasuk motivasi intrinsik, juga bisa disebut juga ekstrinsik. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman. Itu semua perilaku rata-rata yang dilakukan siswa. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya nilai-nilai universal dan keyakinan keras. Ini teori motivasi yang nomor 1 dan 2 itu rata-rata yang diinginkan atau yang dilaksanakan oleh siswa kita. Rata-rata siswa termotivasi yaitu yang pertama karena takut adanya hukuman, bahkan karena mungkin ada sanksi. Terus selanjutnya yaitu siswa melaksanakan atau tertib atau giat termotivasi karena dengan adanya imbalan. Selanjutnya yaitu menurut teori kontrol atau Dr. William Glasser, model berpikir menang-menang. Rata-rata intinya tidak punya sifat yaitu kalah, berarti rasa ingin menangnya itu tinggi sekali, tidak mengenal kata kalah. Selanjutnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini nanti yaitu cara mengatasinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabiliskan identitas, validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini cara kita untuk menghadapi siswa-siswi kita yang mungkin membuat kesalahan. Biasanya kita gunakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini menurut teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Itu rata-rata siswa kita biasanya ini yang dilakukan yaitu merasa diterima. Biasanya anak-anak membentuk kelompok biar
diketahui oleh temannya, maka dia harus melakukan apa yang disuruh pada kelompok tersebut. Lanjut Ibu. Ini Bapak Ibu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Pasti semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yaitu ingin bertahan untuk hidup, bahkan sampai dilakukan demi apapun, bahkan berani mati untuk demi bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Pasti manusia ingin dicintai dan mencintai, disayangi dan menyayangi. Itu pasti. Dimanapun berada kita ingin dihargai, ingin diterima. Itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu penguasaan. Manusia pasti mempunyai rasa ingin menguasai. Contoh, seakan-akan kita manai bayi yang baru lahir, itu kenapa tangannya kok menggenggam kayak gini. Itu seakan-akan maknanya itu bahwa ini loh ambisi, seakan-akan dia ingin menguasai dunia dan seisinya. Itu makna dari bayi lahir. Terus kenapa kok nangis, itu ada maknanya sendiri. Itu salah satu makna kebutuhan dasar manusia, yaitu kenapa kok nangis. Karena apa? Dia akan dihadapkan dengan suatu problema yang ada di dunia ini. Dia harus menanggung dosa, harus berbuat pahala, harus patuh kepada orang tua, harus patuh kepada siapapun, harus bekerja keras untuk menahan hidup, untuk biar bisa hidup. Nah, makanya di situ setiap bayi yang berlahir itu nangis dan tangannya itu menggenggam. Itu salah satu sifat dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan. Pasti Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ingin sekali memiliki rasa bebas, tidak ingin dibatasi. Seumpama contoh, sebenarnya pengen ngajar, tetapi juga pengennya bebas tanpa diawasi dari kepala sekolah. Beda kalau kita ngajar diawasi sama kepala sekolah, itu beda dengan kita ngajar dengan tanpa diawasi. Kita lebih enjoy, lebih nyaman, lebih luasa untuk mendidik siswa-siswi kita tanpa diawasi. Jangankan kepala sekolah kita ditemani teman saja kita, sesama mata pelajaran atau sama mapel, kita pasti ngajarnya sudah berbeda. Apalagi sampai diawasi sama pengawas atau kepala sekolah. Itu pasti punya rasa kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Pasti itu semua manusia pengen senang, bahkan seakan-akan gak pengen sedih. Meskipun setiap manusia pasti merasakan kesenangan dan kesedihan. Lanjut Ibu. Ini tadi sudah saya jelaskan, bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, dan kasih dan rasa diterima. Ini intinya kita ingin diterima dengan sama keluarga, teman, baik dimanapun kita berada. Penguasaan yaitu penguatan mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pasti kita semua ingin dihargai dimanapun kita berada. Itu biasanya kalau kita ingin dihargai, kita juga harus mendapatkan posisi kita. Dalam istilah Jawa itu ajining rogo soko busono, ajining diri soko lanti. Berarti kita mau dihargai, kita harus bisa menghargai orang lain. Bahkan banyak slogan-slogan, Anda sopan, kami segan. Itu Bapak. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang, semangat mencoba hal baru. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, antusias bermain dan tertawa. Berarti Bapak Ibu kalau di depan saya kok bisa tertawa
bebas, itu berarti Bapak Ibu tandanya memiliki sifat kesenangan atau bahagia. Meskipun tidak tahu di belakang Bapak Ibu masih ada tanggungan kreditan bank atau apapun, ya kan, masih ada tanggungan rumah, tanggungan anak kuliah, tanggungan semuanya, listrik dan lain-lain. Tetapi di depan saya Bapak Ibu semuanya bisa tersenyum bahagia, berarti Anda berarti bahagia, berarti termasuk orang tipe-tipe orang yang bisa membedakan, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu Bapak Ibu. Baik, motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu pengaruhnya dari hukuman tadi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tadi yang saya katakan tadi, siswa melakukan sesuatu, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan dari diri siswa, tapi karena ada imbalan dan karena ada hukuman. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang paling sulit, memberikan nilai kebajikan kepada murid. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, dari motivasi yang tumbuh dari diri siswa sendiri. Lanjut Ibu. Baik, bentuk program kebajikan atau apresiasi yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ya, ini biasanya yang Bapak Ibu berikan. Salah satunya yaitu apresiasi kepada siswa apabila siswa telah mungkin berhasil atau sempurna mengerjakan sesuatu. Contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembuka. Kemarin saya perhatikan, ya, saya menghargai, terima kasih untuk anak yang telah melaksanakan, itu salah satu. Contoh dari kebajikan yaitu rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, ya. Terus situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu mengut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini yaitu kebajikan di situasi. Baik Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ini kalau bisa tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Karena apa? Ya, ini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu biasanya untuk siswa itu menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, membuat siswa atau murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, tidak berani jujur karena takut akan dihukum. Selanjutnya itu murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Terus penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri untuk teman-temannya. Karena penghargaan ini akan membuat siswa itu pasti akan yang namanya ketagihan, atau siswa itu nanti dia mau melaksanakan karena ada imbalannya. Menghukum dengan sistem ranking, nah, ini sebenarnya sekarang sudah dilaksanakan, yaitu tidak boleh memberikan ranking. Karena apa? Ini salah satu sistem yang membuat salah satu siswa mungkin yang rankingnya paling bawah itu bisa membuat tidak percaya diri atau down. Merampas hak menghargai dirinya, ini salah satu penghargaan yang tidak pantas diberikan kepada siswa. Menurunkan kualitas, ya. Kalau siswa terbiasa dipuji, ini nanti siswa tidak akan mandiri, dan karena dia melaksanakan dengan adanya penghargaan. Baik Bapak Ibu, ini bedanya konsekuensi dan restitusi.
Ini yang disebut konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang harus kita lakukan kepada siswa kita. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, anak diberikan dengan penguatan-penguatan atau pikiran-pikiran yang menumbuhkan semangat siswa. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi ini tujuannya baik sekali, yaitu murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu bedanya konsekuensi dan restitusi yang dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan yang gagal tadi yaitu hukuman dan penghargaan. Baik Bapak Ibu, ini kita lanjut tentukan jenis tindakan berikut ini. Ini salah satu, coba ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira contoh apa Bapak Ibu? Penghargaan, hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Hukuman, karena memberikan ini ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya sering diberikan sama Bapak Ibu yang mampu olahraga. Biasanya kalau telat datang, Bapak Ibu sudah mengabsen, kok siswa telah datang masih ganti baju atau antri di kamar mandi tadi, ya ini biasanya disuruh lari. Ini salah satu apa Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Menggantikan ya. Apa? Konsekuensi. Kalau kita merusak atau menghilangkan, berarti konsekuensinya mengganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bapak Ibu? Apa? Konsekuensi. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi karena ini pelajaran olahraga. Beda kalau pelajaran agama terus terlambat saya suruh lari lapangan 2 kali, itu bukan mendidik, namanya berarti menghukum. Yang terakhir murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini Bapak Ibu? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Atau restitusi? Oke, ini bisa hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu konsep disiplin. Ini pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan.
tawaran bukan paksaan. Menuntun siswa untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi bukan hukuman. Ini perbedaan Bapak Ibu. Contoh kasus, murid sedang tidak mengerjakan tugas. Menurut hukuman, guru menghukum murid tersebut untuk menyapu semua ruangan. Guru marah, akhirnya menyebabkan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, yaitu yaitu siswa yang tidak mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat gurumu. Terus selanjutnya, guru murid tegas dan menghormati peraturan. Itu biasanya menghormati peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi itu bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira yang lebih baik itu yang dilaksanakan hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Restitusi. Itu bedanya atau perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contoh penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, contoh ini penerapannya Bapak Ibu. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah kemudian berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru atau Pak Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu kata-kata pembuat rasa bersalah siswa. Kalau kita sebagai posisi teman, ayolah tertib toh, ya gitu ya. Buat Bu Guru bangga, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Besok kalau bisa jangan diulangi lagi. Itu kamu boleh, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu kita sebagai posisi kontrol teman. Terus posisi kontrol saatnya itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Biasanya ditanyakan kepada siswanya, coba kalau kamu langgar, kira-kira apa konsekuensinya? Itu ya. Untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita meminta siswa untuk berpikir apabila dia melakukan kesalahan, terus apa yang harus dilakukan. Itu sebagai posisi kontrol manager. Posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut Bu. Ya. Coba ini Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku ini? Ya, ini salah satu pertanyaan. Coba dijawab Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Oke, benar. Lanjut Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-kata siswa itu kalau dikatakan kayak itu, biasanya siswa merasa salah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kamu sudah begini. Ya. Terus posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Apa ini? Sebagai teman, kita ngajak sharing, kita ngajak diskusi siswa. Terus lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bapak Ibu pintar semuanya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Sebagai penghukum. Ada lagi Bu? Contohnya? Oh iya, ternyata masih ada. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ya Bu, manajer ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, keyakinan kelas ini
rata-rata di kelas kita itu banyak sekali yang tidak membuat keyakinan kelas. Biasanya membuat itu sekretaris atau bendahara sendiri. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, itu sangat beda sekali. Keyakinan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, lanjut. Ya. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas, ini salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa amalkan atau praktekkan di kelas masing-masing. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan dengan siswanya masing-masing. Terus yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Terus menempelkan keyakinan kelas atau memasang atau mencetak biar anak-anak selalu untuk mengingat keyakinan kelasnya masing-masing. Beda Bapak Ibu peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya membuat sekolahan, tapi kalau keyakinan itu yang menentukan siswa sendiri. Jadi siswa yang membuat dan siswa harus bertanggung jawab. Kegiatan buat keyakinan kelas ini lanjut Bapak Ibu, lanjut. Ya, ini segitiga resolusi itu sebenarnya ada gambar saya Bapak Ibu waktu saya menangani salah satu siswa, tapi tidak saya tampilkan. Yang pertama itu segitiga resolusi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Siswa biasanya kalau melanggar salah, kalau kita laksanakan dengan menggunakan segitiga resolusi ini, pasti akan menumbuhkan sikap kepercayaan yang lebih tinggi pada siswa. Ini salah satu foto sebenarnya itu ada, tapi kok nggak nampak, ya, nggak tahu ini hilang kemana Bapak Ibu. Nah hilang semua ini. Ya, nah ini sebenarnya ini kemarin saya praktek langsung kepada siswa, ya, penerapan segitiga resolusi. Ini yang pertama, siswa tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Ini kemarin saya lihat siswa tidak memakai dasi. Yang kedua yaitu siswa berkelahi. Terus yang ketiga ini salah satu menyelesaikan masalah dengan cara itu tadi segitiga resolusi. Contoh penerapan segitiga resolusi: melanggar peraturan sekolah, tidak memakai atribut sekolah, berkelahi di sekolah, ya. Terus ini menstabilkan identitas. Lanjut, sama ini validasi dalam sekolah. Terus yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, ini kontrol yang akan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Rata-rata itu yang lebih menguatkan itu motivasi dari dari kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Itu salah satu keyakinan kelas yang mungkin tadi telah dibuat oleh siswa dengan bapak atau ibu guru masing-masing. Dalam penerapan disiplin budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Ini salah satu standar pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, demikian tadi materi dari saya yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa mengamalkan. Jadi apa yang kita laksanakan di sekolah ini tidak semata-mata karena kita apabila ada sesuatu kita melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, tetapi kita bisa menggunakan yaitu posisi kontrol atau segitiga
restitusi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya, apabila ada tutur kata yang mungkin tidak pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi atas penjelasannya yang panjang dan jelas. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Junaidi. Monggo, saya persilakan satu pertanyaan dulu ya. Oke, monggo Bu Vera. Silakan berdiri Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya akan bertanya, kebutuhan dasar manusia seringkali berfokus pada apa yang diperlukan oleh setiap individu untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini biasanya mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi? Bu Ibu Vera. Baik, langsung saya jawab Ibu ya. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Saya rasa apabila kebutuhan tidak terpenuhi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan pada individu, baik dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Contoh dampak fisik yang pertama yaitu kesehatan yang buruk, kelelahan dan kelemahan. Kurangnya nutrisi dan istirahat dapat menyebabkan kelelahan. Contoh lagi dampak psikologis yaitu stres dan kecemasan atau depresi. Kekurangan kebutuhan seperti cinta, rasa aman, dan dukungan sosial dapat menyebabkan perasaan terisolasi, tidak berharga, dan akhirnya depresi. Saya yakin Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu contohnya saja kebutuhan dasar yaitu rasa cinta, panjenengan semua ditolak oleh orang lain, itu pasti rasanya sudah terganggu, beda lagi, berarti tidak terpenuhi, ya kan? Selanjutnya yaitu dampak sosial, isolasi sosial istilahnya, kesenjangan dan tidak kesetaraan. Panjenengan semua di masyarakat contohnya, panjenengan lewat tidak dihargai saja, itu sudah termasuk tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Terus hambatan dalam perkembangan anak-anak yang tidak menerima nutrisi, kasih sayang, ya, kesulitan dalam pendidikan, kurangnya kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak dan makanan dapat menghambat konsentrasi dan hasil belajar siswa. Itu dari Ibu Vera yang bisa saya jawab. Mungkin bisa membuat Ibu lebih nyaman atau gimana dengan pertanyaannya tadi, dengan jawaban saya tadi. Oke, terima kasih Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Vera dan Pak Jun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di penghujung acara